Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, jumpa lagi dengan Bapak Wildan di sini. Kali ini kita akan belajar pada buku tematik tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran 2, kelas 5. Ya. Mata pelajaran Bahasa Indonesia yang pertama adalah iklan. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada khayal ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Fungsi iklan yang pertama memberikan informasi atau informing. Yang kedua membujuk atau persuading. Yang ketiga mengingatkan atau reminding. Yang keempat memberikan nilai tambah atau adding value. Tujuan dari iklan yang pertama, memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk jasa. Yang kedua, mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk jasa. Yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan. Yang keempat, memberi informasi tentang produk jasa. Yang kelima, menarik khalayak ramai. Sedangkan untuk ciri-ciri dari iklan, agar dapat perhatian dari khalayak ramai, pada umumnya ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama informatif, yang kedua komunikatif, yang ketiga bahasanya singkat dan padat, dan yang keempat menarik. Unsur-unsur iklan setidaknya mempunyai dua unsur, yaitu kalimat deskriptif. Deskripsi iklan berguna untuk menguraikan atau menjelaskan produk atau layanan yang diiklankan. Kalimat persuasif dalam sebuah iklan bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi orang agar menggunakan produk ataupun layanan yang diiklankan. Selanjutnya, syarat-syarat dari iklan. Agar suatu informasi dapat dikatakan sebagai iklan, maka harus memenuhi beberapa syarat-syarat di iklan. Di antaranya, yang pertama, iklan harus bersifat objektif dan jujur. Yang kedua, jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, menarik perhatian banyak orang. Yang keempat, tidak mengandung sara dan menyinggung pihak lain. Macam-macam iklan. Nah, iklan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis anak-anak. Yang pertama, iklan berdasarkan sifatnya. Yang iklan niaga atau perdagangan. Iklan niaga adalah iklan yang dibuat dengan tujuan agar orang tertarik untuk menggunakan atau membeli produk atau jasa yang mereka tawarkan. Contohnya ada iklan Indomie, Sprite, Sajiku, iklan kendaraan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini adalah iklan yang tujuannya untuk mempengaruhi orang agar memberikan dukungan atau mengikuti kampanye yang dilakukan pembuat iklan. Contohnya iklan anti narkoba, iklan lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Yang kedua, iklan berdasarkan media yang digunakan, yaitu ada iklan cetak, iklan advertorial, iklan display, iklan elektronik. Untuk iklan cetak adalah iklan yang dipublikasikan melalui media cetak seperti koran, majalah, surat kabar, tabloid, dan lain sebagainya. Iklan advertorial adalah jenis iklan yang dikemas seperti berita dengan bahasa penulis jurnalistik. Yang ketiga, iklan display, hampir sama seperti iklan kolom, namun mempunyai ukuran yang lebih besar gambar dan tulisannya dari iklan kolom. Iklan elektronik adalah iklan yang dipublikasikan melalui media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Iklan perusahaan atau corporate advertising adalah iklan yang tujuannya untuk membangun citra perusahaan yang kemudian akan membangun citra produk atau jasa yang diproduksi perusahaan tersebut agar diminati masyarakat. Contohnya seperti iklan Aqua. Iklan layanan masyarakat yaitu iklan yang berisi himbauan atau ajakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diiklankan. Contohnya seperti iklan KB, iklan pencegahan demam berdarah, dan iklan pencegahan narkoba. Yang ketiga ada iklan berdasarkan isinya, ada iklan pengumuman, yaitu iklan yang menyampaikan pengumuman mengenai suatu peristiwa, kegiatan, ataupun lainnya. Ada iklan penerangan, memberikan penerangan tentang suatu hal. Dalam istilah lain, iklan jenis ini bisa juga disebut iklan layanan masyarakat. Selanjutnya ada iklan reklame, yaitu isinya mempromosikan barang atau jasa yang hendak dijual untuk mencari keuntungan dan disampaikan berulang-ulang menjadi media massa.
Tips dalam membuat iklan. Nah, di sini ada beberapa tips anak-anak. Berikut ini adalah cara-cara yang dapat digunakan ketika akan membuat sebuah iklan. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat yang singkat, padat, jelas, dan efektif. Yang kedua, memberikan nilai tambah produk, ya, seperti garansi, pilihan warna, dan lain sebagainya. Yang ketiga, gunakan gaya bahasa yang sesuai dengan target pasar. Yang keempat, gunakan slogan yang mudah diingat calon konsumen, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu IPA. Kita akan membahas tentang materi. Nah, apa itu materi? Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Jadi segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa itu disebut materi. Banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu, misalnya ada air, batu, pasir, tanah, kayu, dan lain sebagainya. Materi yang banyak di sini tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis anak-anak. Ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Berdasarkan komponen penyusunannya, materi dibedakan atas zat tunggal dan juga zat campuran. Zat tunggal atau disebut zat murni merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Zat tunggal juga dapat diartikan zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Contohnya ada air, garam, gula, dan emas 24 karat. Zat tunggal dapat berupa unsur dan juga senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Di alam, terdapat 92 jenis unsur alami, sedangkan selebihnya unsur buatan. Jumlah keseluruhan unsur di alam kira-kira 106 jenis unsur anak-anak. Wah, banyak juga ya. Unsur dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu ada unsur logam, unsur non-logam, dan unsur seni logam. Selanjutnya ada senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contohnya ada garam, air, dan juga gula. Zat campuran. Nah, campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, campuran dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan juga campuran heterogen. Campuran homogen yaitu campuran yang terdiri atas 2 materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya ada sirup, campuran dari gula, pewarna, dan juga air. Yang kedua ada campuran heterogen, campuran yang terdiri atas 2 zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunannya masih dapat dibedakan. Contohnya ada campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Selanjutnya ada materi seni rupa. Secara umum, karya seni rupa daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat kedaerahan. Yang kedua, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Seperti mengandung simbol-simbol dan yang bermakna, seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari, dan biasanya dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. Yang ketiga, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah. Dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Fungsi karya seni rupa daerah dibedakan menjadi fungsi individual dan fungsi sosial anak-anak. Untuk fungsi individual sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu, baik suka, duka, dan marah. Selain itu, karya seni juga sebagai media mengekspresikan cita-cita, pandangan hidup, watak, bentuk, corak, bahan, dan juga teknik anak-anak. Untuk fungsi sosial, yaitu sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan atau refreshing, sebagai media komunikasi, dan sebagai media keagamaan. Lalu untuk berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah terbagi menjadi 2 anak-anak, yaitu seni rupa murni dan juga seni rupa terapan. Untuk seni rupa murni, yaitu seni rupa karya seni yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi anak-anak. Contohnya ada lukisan dan patung. Selanjutnya yang terakhir ada seni rupa terapan, yaitu karya seni rupa yang mengutamakan fungsi namun tetap memperhatikan segi keindahan. Contohnya batik, ukiran kayu, gerabah, dan lain sebagainya. Nah, demikian tadi dari Pak. Semoga ilmunya dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.